Okay, before we start, let me show you something. This one, I get during my kuliah kerja lapangan. And this one, also from the same journey. And yes, this one too. I'm not showing this to brag, but to remind myself that learning doesn't only give grades. Sometimes it gives experiences, stories, and memories. Quick disclaimer. This video is officially created as an academic assignment, but I chose to deliver it in a way that feels honest, relaxed, and enjoyable, because learning doesn't always have to feel rigid. Hi everyone, my name is Aryan Pagera, and this video is part for assignment for the course Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Oke, kita sekarang balik lagi ya ke bahasa Indonesianya. Duh, ini dari mobil aja nih videonya. Oh bukan, kita ada penyampaian materi dulu sebelum kita berangkatan, biar nanti di sana nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, itu bersama bapak dan ibu dosen. Lalu udah sampai aja di mobil lagi. Ini udah malam pastinya. Dan apa yang sedang kulakukan? Ya, merajut. Bagus sekali. Pintar. Kita sambil dengerin lagu atau ya sambil merajut. Dan ya tiba-tiba kita makan pok mie di kapal. Wah, kayaknya aku di bagian awal-awal ini gak terlalu banyak ngevideoin karena memang fokus untuk di perjalanan. Takutnya nanti kelelahan ataupun yang lainnya. Waduh, udah siap aja nih, kita mau kemana? Yap, kita udah di lift di hari pertama nih kayaknya ya. Oke, sekarang kita lagi videoin jalan di depan kantor ESDM. Dan di situ ada pembangunan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Wow, tempatnya lagi ada renovasi. Nah, karena kita nggak lama-lama video selama di perjalanannya, kita langsung singkatin aja ke lokasi pertama. Oke, yang ini dari Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sestama BKKBN dalam konteks kebijakan dan akademik nasional, yaitu stabilitas dan ketahanan demografis. Ketahanan demografis atau demographic resilience dalam konteks Indonesia Emas 2045. Bonus demografi dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dengan isu utama seperti stunting, pengangguran muda, sektor informal, ketimpangan gender, dan lemahnya tabungan nasional. Ketahanan demografi dibangun melalui peningkatan kualitas SDM, tata kelola kependudukan, kebijakan adaptif, dan integrasi aspek demografi, sosial, ekonomi, serta lingkungan. Dalam bonus demografi ini diharapkan mahasiswa Indonesia menjadi generasi emas yang dapat membanggakan bangsa dan juga memberikan inspirasi untuk para penerus lainnya yang akan memajukan bangsa Indonesia. Oke, hal-hal yang aku jelasin tadi adalah penjelasan dari Bapak Profesor Budi Setiono, PhD. Dan di sini aku juga senang banget dapat hadiah karena dapat jawaban tadi. Yeay, makasih Pak. Oke, ini foto dapat makan dari Hokben, juga hadiah dan fotoku. Ini ada Hetty juga. Dan malamnya aku mau pergi jalan-jalan ke Blok M. Udah pagi aja lagi nih, udah di dalam lift aja. Untuk hari ini kita lebih prepare ya, bajunya warna merah. Pakai softfan lagi. Ada Angel, pada foto-foto. Ini hari kedua, dan akhirnya aku bisa videoin sekarang kemarin waktu mepet banget. Oke, sini ada bendera-bendera ASEAN dan ya di depannya ada kafe juga. Oke, jadi ke lokasi kita kedua hari ini yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Di sana ada Bapak Boni. Sepertinya Bapak sedang sibuk. Dari sini kita dapat snack dari Holland Bakery. Terima kasih. Dan kita masuk ke sesi foto bersama oleh para Bapak dan Ibu dosen. Oke, karena di hari pertama, di materi pertama aku udah jelasin, sekarang aku mau jelasin yang ke materi kedua ya. Dengan narasumber kita itu Bapak Iqbal Sofwan Sohwan.
yaitu memaparkan capaian kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2024 hingga 2025, khususnya dalam penguatan UMKM. Dibahas pertumbuhan ekonomi, kinerja neraca perdagangan, program UMKM bisa ekspor, business matching, perlindungan pasar dalam negeri, serta perluasan perjanjian perdagangan internasional. UMKM diposisikan sebagai aktor utama pertumbuhan ekonomi dan ekspor nasional. Di sini aku foto bareng sama KMC-nya. Dan kita selesai dapat makanan juga untuk makan siang. Kita mau pergi untuk tempat makan siang. Halo guys, kita di Monas. Yeay, masuk vlog aku. Aku masuk vlog Karin. Jadi kita mau cari tempat untuk makan siang. Itu kita mau lanjut ke Mana? Kementerian Kehutanan. Kehutanan. Oh iya, tadi Kemendak. Tadi kita habis dari Kemendak. Dan rute selanjutnya kita bakal pergi ke Kementerian Kehutanan. See you to that video. Bye bye. Oke, kita udah sampai di Kementerian Kehutanan dan wow, autentik banget di luar ya. Cantik-cantik banget. Kita masuk lagi ke materi. Nah, di sini kita membahas tentang kebijakan hutan Indonesia yang menekankan pengelolaan hutan lestari untuk pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan melalui perhutanan sosial dan multiusaha kehutanan. Masyarakat diberi akses legal mengelola hutan secara produktif dan tetap menjaga keseimbangan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial sesuai arahan RKTN 2011 hingga 2030. Hal ini lebih menguntungkan dalam menyeimbangkan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial hutan demi pembangunan berkelanjutan. Dan sudah banyak banget tercatat pengundulan pohon di beberapa wilayah di Indonesia. Semoga kita bisa laksanain reforestasi lagi ya. Oke, malamnya aku mau jalan-jalan dulu. Aku mau ketemu bestie lama aku, Kak Sabrina, temen SMP aku dulu. Bestie dance aku sih. Sekarang kita ketemu lagi. Di sini juga Kak Sabrina bantu aku untuk ngelihat hal-hal administratif di Jakarta dan aku bakal bandingin sama di Padang nanti. Oke, udah pagi, ini sarapan dulu aku sebentar. Habis itu kita mau pergi ke tempat yang paling kita tunggu-tunggu. Oke, di sini kita udah sampai. Aku nggak ngevlog di jalan dan aku sendiri di sini ya ketinggalan. Ya, kita di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Di dalamnya bakal ada kejutan loh. Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian buat lihat isinya. Dan memang secantik itu. Kita bisa lihat langsung foto-foto beberapa informasi-informasi dari presiden terdahulu. Tapi aku sedikit kesulitan untuk ngevideoin di sini secara tenang karena memang sepadat itu dan juga kita takutnya kalau berhenti tengah jalan yang lain gak bisa masuk. Sini ada ibu. Nah, di sini kita diajak mengenal lebih dalam tentang Sekretariat Negara dengan hashtag Kenal Setnek, dan kita diberikan informasi tentang peran para Menteri Sekretaris Negara, struktur, tugas, astacita, pelaksanaan 1 tahun Prabowo Gibran, strategi transformasi bangsa, sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan Olympus. Kemensetnek mendukung peralihan dari jalur birokrasi yang lama menuju cara-cara baru dalam melayani rakyat. Hal ini juga sejalan dengan semangat Bapak Presiden Prabowo yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Presiden. Jadi kalau kita kembali ke konsepsi awal bahwa dalam satu negara demokrasi itu seorang presiden Indonesia atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Dan ya, aku udah bilang tadi ada surprise. Gak lama kemudian tiba-tiba tebak yang datang siapa? Ya bener banget. Kita kedatangan Bapak Teddy Indra Wijaya atau yang biasa kita kenal dengan Mayor Teddy. Aduh. Dan kalian bisa lihat langsung sangat antusias teriakannya semua.
Dan ya akhirnya kita pulang jadinya. Dan di sini aturannya kita pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, tapi karena hujan jadi dibatalin deh. Kita akhirnya pergi ke Bogor untuk beli oleh-oleh. Dan ini ada kedua aku dapat tumbler dan juga buku notebook dari Kementerian Sekretariat. Terima kasih. Itu ada siapa mereka dan kita lagi pusing beli oleh-oleh. Karena kita lagi di Bogor nggak tahu beli oleh-oleh apa juga. Ini di kapal padat banget, penuh semuanya, dan kita sekarang sampai di Palembang beli oleh-oleh dari Palembang. Terus kita barusan lewat Universitas Sriwijaya dan hujan lagi di jalan. Kayaknya kita sampai Solo dan kita sampai di Padang malam hari. Oke, segitu aja vlog dari aku. Kalau ada kesalahan kata aku mohon maaf ya. Makasih udah nonton. See you, bye bye. Kucing adalah pemanis.